Hi, welcome back to my channel. If you find this video to be beneficial, please hit that subscribe button, give it a like, and let me know what you think in the comment below. Video sebelumnya, saya membahas tentang beberapa skill yang berkaitan dengan kalimat yang memiliki satu clause. Di video kali ini, saya akan berfokus pada kalimat bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu clause. Ada beberapa skill yang dapat membantu kalian dalam mengidentifikasi kalimat yang memiliki multiple clauses. First, penggunaan coordinate connector. Second, penggunaan adverb time and cause connector. Plus, penggunaan other adverbs connector. Dalam kalimat sederhana dalam bahasa Inggris biasanya hanya memiliki satu clause. Tapi banyak juga kalimat bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu clause. Saat kalian menemukan kalimat bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu clause, pastikan setiap subjek memiliki verb dan setiap verb memiliki subjek. Next, kalian harus pastikan bahwa ada kata penghubung di antara dua klausa tersebut. Jika kalimat yang memiliki multiple clauses tidak memiliki kata penghubung, maka kalimat tersebut dipastikan salah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggabungkan dua clauses dengan kata penghubung. Pertama, dengan menggunakan coordinate connector. Take a look at these sentences. Masing-masing kalimat berikut memiliki dua clauses. Jack is singing adalah klausa pertama, di mana subjeknya adalah Jack dan verbnya adalah singing. Di klausa kedua, subjeknya adalah Karen, verbnya adalah is dancing. Dan ada kata penghubung and di sini yang menghubungkan kedua klausa tersebut. Kalimat kedua ada kata penghubung but, yet di kalimat ketiga, dan so di kalimat terakhir. Inilah yang disebut dengan coordinate connectors. Ada beberapa coordinate connector yang setidaknya mesti kalian ingat. And, but, or, so, dan yet. Ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan coordinate connector yang ada di TOEFL test. Let's analyze this sentence. A power failure adalah subject. Occurred adalah verb. Ada subjek kedua yaitu the lamps and verb yang mengikuti subjek kedua adalah went out. Karena kalimat ini memiliki dua klausa, maka memerlukan konektor. Opsi pertama is wrong karena then adalah adverb. Opsi C is also wrong karena later adalah adjektif ataupun bisa menjadi adverb. Opsi D juga salah. Yang benar adalah opsi B. Satu kosakata bahasa Inggris sering kali memiliki lebih dari satu fungsi. Sebuah kosakata dapat berfungsi sebagai adjektif maupun verb tergantung dari konteks dalam kalimat. Dan kalian dapat tahu fungsi dari kosakata tersebut berdasarkan posisi kata tersebut dalam kalimat seperti video sebelumnya di mana verb yang berakhiran ing dapat berfungsi sebagai adjektif maupun verb berdasarkan posisi kata tersebut dan berdasarkan kata apa yang mengikuti. Let's go to the exercise. Setiap soal latihan berikut memiliki lebih dari satu klausa. Cari subjek dan verb dari tiap klausa, kemudian cari konektornya dan tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Number 1. The software adalah subjek. Should be used adalah verb. This computer is the second subject. Verb yang kedua adalah is. Konektor dari dua klausa tersebut adalah and. So, this sentence is correct. Number 2, the rain clouds adalah subjek. Can be seen adalah verb. Has fallen adalah another verb. But adalah konektor. Tapi verb fallen tidak memiliki subjek. So, this sentence is incorrect. Number 3, they adalah subjek, are trying adalah verbnya,
It adalah subjek kedua dan has been adalah verb dari subjek it. But this sentence doesn't have a connector. Jadi kalimat ini salah. Tambahkan konektor N agar kalimat tersebut menjadi benar. Number 4, the quality adalah subjek, was adalah verb dari the quality, I adalah another subject, dan change adalah verb dari I. The connector is so. But the problem is, the connector is misplaced. Konektor so di sini seharusnya terletak di antara clause pertama dan clause kedua. Karena konektor so menyatakan sebab akibat, clause pertama adalah sebab, clause kedua adalah akibat. So this sentence is incorrect. Number 5, the lifeguard adalah subjek di mana will warn adalah verbnya. She adalah the second subject, that may require adalah verb dari si. Konektor di sini adalah or. So this sentence is correct. Moving on to the next skill, adverb of time and cause connectors. Di sini ada beberapa adverb yang berfungsi sebagai konektor. Ada adverb of time dan adverb of cause. See the example here. Subjek dari kalimat ini ada dua, I dan you. Will sign adalah verb dari I, sedangkan live adalah verb dari you. Ada adverb time before di sini sebagai kata penghubung dari dua clause tersebut. Now, for the position of adverb of time and cause di dalam sebuah kalimat dapat terletak di bagian depan kalimat, di mana koma digunakan untuk pemisah antara clause pertama dan kedua. Jika digunakan di tengah seperti kalimat pertama, maka koma tidak diperlukan. See contoh soal dari tes TOEFL berikut. Di kalimat ini terdapat dua verbs, was late dan missed, tapi hanya memiliki satu subjek yaitu I. Verb pertama masih membutuhkan subjek, dan karena kalimat ini ada dua clauses, maka membutuhkan konektor. Dari opsi yang ada, kalian cari opsi yang memiliki konektor dan subjek. The correct answer is D. Karena ada adverb time connector, since, dan diikuti dengan subjek, he. Cari subjek dan kata kerja dari soal-soal berikut, serta temukan konektor pada kalimat-kalimat tersebut. Dan tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Number 1, the bank adalah subjek, closes adalah verb dari the bank, the deposits adalah subjek kedua dan need adalah verb dari the deposits. Konektor di sini adalah since. The sentence is complete, so it is correct. Number 2, subjek dari clause pertama adalah their background dan verbnya adalah are. Verb dari clause kedua adalah are admitted, namun subjeknya tidak ada. Before di sini adalah adverb time connector. The sentence is incorrect karena tidak ada subjek untuk clause kedua. Number 3, the citizens adalah subjek, are becoming adalah verbnya. Untuk clause kedua, subjeknya adalah accident dan occur adalah verbnya. Konektornya adalah adverb time whenever. So this sentence is correct. Number 4, the ground adalah subjek, had been prepared adalah verb. The seedlings adalah subjek di clause kedua, dan were carefully planted adalah verbnya. Namun tidak ada konektor pada kalimat ini, so it is incorrect. The last number, subjeknya adalah we, can start adalah verbnya. Di clause kedua, subjeknya adalah all the participants dan verbnya adalah have arrived. Konektor di sini adalah adverb cause now that. Sentence is correct. Now for the last skill in this video, other adverb connectors. Ini adalah list dari more adverb connectors. Dapat kalian pelajari and it will be good if you can memorize them. Or at least coba buat kalimat dengan menggunakan adverb connectors yang tersedia di table. And write them in the comment below.
See the examples here. Benny is subject and went adalah verbnya. His leg adalah subjek dari clause kedua dan was hurt adalah verbnya. Di sini ada adverb connector even though yang diletakkan di tengah. Second example, adverb connectornya diletakkan di depan dan dipisah dengan koma antara clause pertama dan clause kedua. Berikut adalah contoh soal dari TOEFL test. Di sini pada clause pertama subjeknya adalah you dan verbnya adalah will get. Adverb connectornya adalah provided. Tapi tidak ada clause kedua di mana subjek dan verbnya missing. So you need to find subject and verb dari opsi yang tersedia. The correct answer is D. Moving on to the exercise, find the subject and the verb from each sentence and identify the connector. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Number 1. Subjeknya adalah it dan verbnya adalah is untuk clause pertama. Untuk clause kedua, subjeknya you, verbnya adalah like. Adverb connector adalah if, di mana connector ini adalah adverb condition connector. The sentence is correct. Number 2, subjeknya adalah the commandant, verbnya adalah left. Untuk clause kedua, subjeknya adalah several soldiers dan verbnya adalah left. Tapi kalimat ini tidak memiliki konektor, so it is incorrect. Number 3, subjeknya adalah no one, verbnya adalah admitted. Di clause kedua, subjeknya adalah he or she, tapi tidak ada verb. Konektornya adalah unless, so this sentence is incorrect karena tidak ada subjek untuk clause kedua. Number 4, most students is the subject, turned is the verb. As for the second clause, the subject is a few and the verb is asked. Konektornya di sini adalah while, di mana while adalah adverb contrast connector. The sentence is correct. Number 5, subjeknya I dan verbnya will take untuk clause pertama. Untuk clause kedua, verbnya adalah need, subjeknya tidak ada. Konektornya adalah wherever. The sentence is incorrect because it is missing a subject. Now let's go to the TOEFL exercise for the skills that I have explained. Go ahead and pause the video to answer them. Number 1, subjek dari clause pertama adalah the president. Appoints adalah verbnya. Untuk clause kedua, appointments adalah subjeknya dan verbnya adalah are. That means the sentence needs a connector. Dari opsi yang ada dua kemungkinan, C or D. Di antara dua opsi ini, jawaban D lebih tepat jika dilihat lagi dari arti kalimat tersebut. Because adalah konektor yang menyatakan sebab akibat, sedangkan but untuk menyatakan contrast. Number 2, subjeknya adalah the prisoners, dan verbnya adalah were untuk clause pertama. Konektornya adalah because. Di soal ini, clause kedua tidak ada, so you need to find opsi yang ada subjek dan verbnya. Dari semua opsi yang tersedia, pilihan D adalah yang tepat karena subjek dan verbnya ada. Number 3, subjeknya dan verbnya dari clause pertama ada, dan untuk clause kedua ada verb dan konektornya. So this number only need a subject. Opsi yang tepat adalah C. Number 4, di clause pertama hanya memiliki verb. Clause kedua ada subjek dan ada verbnya. Dan konektor di kalimat ini is missing. So, cari jawaban yang ada konektor dan subjek untuk clause pertama. Jawaban yang memungkinkan adalah opsi A dan B. Jawaban yang tepat adalah opsi B, karena so di sini kurang tepat jika diletakkan di depan kalimat. Number 5, case studies adalah subjek dan are adalah verbnya. Di clause kedua, use adalah verbnya. Kalimat ini missing the subject untuk clause kedua dan missing a connector.
Ada dua opsi di sini yang ada konektor dan subjeknya C and D. Karena kalimat ini berbentuk present, maka opsi yang tepat adalah D. Number 6, subjeknya ada monarch, verbnya pick up, di clause kedua verbnya adalah migrate, so it is missing subject for the second clause dan missing connector. Opsi yang ada konektor dan subjeknya adalah opsi B. Number 7, untuk clause pertama verbnya adalah show, untuk clause kedua subjeknya they, dan verbnya do not preclude. Kalimat ini memerlukan subjek untuk clause pertama dan membutuhkan a connector. Jawaban yang tepat adalah C. Konektor di sini adalah although dan diikuti subjek neural theories. Number 8, verbnya adalah refinance untuk clause pertama, untuk clause kedua subjeknya adalah the lender dan verbnya adalah will. The sentence needs a connector dan subject. Ada dua kemungkinan di sini, opsi A dan opsi B. Karena ada kata or sebelum the verb di clause pertama, maka opsi yang tepat adalah D. Thank you for watching. Go to the next videos to learn more skills.